Ya, selamat malam hadirin sedama yang kami muliakan para biku sangga, yang luhur samanera atasilani, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Buddha Nubawena Suti Hotu, dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, nama saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode yang ke-9 dengan judul Be Grateful, mampu bersyukur dan berterima kasih. Tentunya dengan narasumber Romo Tony Yoyo. Acara ini diselenggarakan oleh Dhammasakaca Online KBTI Keresidenan Besuki secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Meta Jember. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam kondisi mute. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Lagu opening, Kami Datang Bersujud. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata, Wandana, Tisarana, dan Pancasila. Pembacaan Dhammapada oleh Saudari Yesa. Kemudian pembacaan profil narasumber dan pemaparan materi. Kemudian dokumentasi, question and answer, closing statement dari narasumber, kemudian penyerahan sertifikat kepada narasumber, kemudian ditutup pelimpahan jasa atau patidana, dan pembacaan nama Karapata, dan tentunya ada puisi. Ya, selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu pembuka pada malam hari ini. Kami datang bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Ya, selanjutnya pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh moderator Ramani Ratna Rukmana. Kepada Ramani kami persilakan. Ya, terima kasih Sis Juli. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung Sang Buddha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo.
Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sangghang namami. Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan Parita Wandana, Tisarana, dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Ramani Ratnarumana. Bagi yang ingin bertekad melaksanakan atas sila, silakan membacakan 8 sila di tempat masing-masing. Silakan Ramani. Terima kasih. Handa mayang buddhasa bhagavato Upabagana makarang karo makse. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handa mayang tisarana gamana patang bakna makse. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handa mayang pancasika pada patang bakna makse. Panatipata weramani sikka padang samadiyami. Adinadana weramani sikka padang samadiyami. Kame sumiccacara weramani sikka padang samadiyami. Musawada weramani sikka padang samadiyami. Surame rayamaccappamadatthana weramani sikka padang samadiyami. Selanjutnya pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Yese. Silakan. Baik, saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Pembacaan Dhammapada Sukhawaga syair 200. Susukhang wataji ama yesa natihi kincanang pitibagha bahawisa ma de bahasara yata yang
kita ini. Apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki, kita akan hidup dengan bahagia, bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang. Sadu. Terima kasih pada Saudara Yese. Ya, malam hari ini narasumber kita yaitu Romo Tonioyo. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita malam hari ini. Beliau Pandita Madya Dr. Tonioyo, STP, MM, MT, ELT, CPM Register, CPS Register, CG, CHT. Banyak sekali, panjang sekali, Romo. Berdomisili di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Status menikah dengan 3 anak. Aktivitas Dhamma Duta, profesional, konsultan, speaker, trainer, lecturer, author, grafologis, dan hipnoterapis. Pengalaman kerja sebagai retail, manufacturing, trading, agribisnis, restoran chain, e-commerce, dan konsultansi. Untuk pendidikan, S1 Sarjana Teknologi Pangan, S2 Magister Manajemen Keuangan, Teknik Industri juga, S3 Doktor Manajemen Strategik. Untuk sertifikasi ELT, Essential License Trainer, CPM, Certified Professional Manufacturer, CPS Certified Public Speaker, CG Certified Grafologist, Handwriting Analyst, dan juga CHT Certified Hypnotherapist. Untuk WA di 0816 1128 455, email tony.yoyo1128@gmail.com. Selanjutnya kepada Romo Tonioyo, saya persilahkan untuk memaparkan materi selama 45 menit. Silakan Romo. Baik, terima kasih Ramani Ratna ya. Yang mulia Biku Sangga, Bapak Ibu, Rama Ramani, saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Seandainya ada kendala dalam suara saya, tolong dikasih tahu sehingga tidak berlanjut terlampau jauh tanpa sadar suaranya enggak baik, enggak benar. Saya akan share screen dulu ya sebentar. Semoga semua yang hadir pada saat ini maupun yang memantau tayangan ini di kemudian waktu dalam kondisi yang baik dan sehat. Judul kita dalam kesempatan SPD ini adalah Be Grateful, yang diartikan dalam bahasa Indonesia bersyukur dan berterima kasih. Be Grateful itu setara atau sejalan artinya dengan be thankful, sehingga bersyukur dan berterima kasih. Nah, dua kata atau istilah ini memang bukan kata yang baru, aneh, tetapi sudah sangat biasa. Tetapi bagaimana kita memahami kedua istilah ini dengan lebih tepat sesuai dengan ajaran Buddha? Ini adalah tujuan dalam sesi kesempatan ini. Nah, dalam Manggala Sutta, teman-teman sekalian, Buddha mengatakan santut tica kata nyuta, yang diartikan sebagai bersyukur dan berterima kasih. Sehingga topik dan materi dalam kesempatan ini mengacu kepada ajaran Buddha, khususnya yang dinyatakan dalam Manggala Sutta atau ajaran tentang berkah utama. Bersyukur sendiri, santut tica, mengandung pengertian merasa puas, merasa cukup, menerima keadaan sebagaimana adanya, dengan keseimbangan batin dan tanpa ngoceh, tanpa ngegerutu, tanpa ngomel. Kemudian menjaga
kedamaian dalam batin. Nah, dalam hal ini merasa puas, merasa cukup, gampang ngomongnya, tetapi prakteknya sangat sulit atau tidak mudah. Terutama di zaman sekarang, banyak orang yang flexing di media sosial ya. Tentu saja flexing, mudah-mudahan yang memantau tayangan ini bisa memahami. Flexing kira-kira artinya bergaya, bergaya mewah, bergaya kaya, bergaya yang high level untuk menunjukkan kepada orang lain ya. Nah, kita melihat orang-orang kok kelihatannya lebih ya dari kita, lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago, sehingga seringkali kita itu sulit untuk merasa puas dengan diri kita, dengan kondisi kita, dengan apa-apa yang kita capai dan kita terima serta jalani saat ini. Nah, karena itu bersyukur merupakan satu hal yang tidak gampang untuk kita praktekkan, terutama di dalam kondisi di mana orang-orang pamer. Satu ketika ada dua orang laki-laki, anak laki-laki, yang ayahnya meninggal. Nah, kebetulan ayah mereka atau keluarga mereka adalah keluarga yang kaya. Ibunya kebetulan sudah meninggal di waktu sebelumnya. Lalu keduanya langsung ribut. Apa yang diributkan? Masing-masing merasa bahwa warisan yang diterima dari ayahnya, dari keluarganya, itu lebih sedikit dibandingkan saudaranya. Jadi katakan si A, lalu ada si B. Bersaudara nih, kakak dan adik, ayahnya meninggal, ibunya sudah meninggal lebih dulu. Lalu ribut. Ayahnya adalah seorang yang kaya, yang mengumpulkan harta bendanya secara bertahap atau perlahan. Sehingga ayahnya sangat mengenal apa-apa yang dia miliki dan seharusnya bisa membagi meskipun harta warisannya tidak sama persis. Mungkin satu dikasih rumah yang mana, anak yang kedua dikasih rumah yang lain. Tentu saja ukurannya, bentuknya tidak akan sama persis. Kira-kira begitu ya. Nah, berbagai warisan masing-masing itu dibandingkan dengan warisan saudaranya, dan A dan B merasa mereka mendapatkan warisan lebih sedikit. Ribut. Kemudian orang-orang menganjurkan, udah deh daripada ribut, sudah ke pengadilan aja. Pusing dengernya gitu ya, kira-kira nih. Nah, kebetulan di pengadilan hakim yang menangani dikenal sebagai hakim yang pandai. Kata hakim, oke, apa sih masalahnya? Dijelaskan keduanya. Kami merasa orang tua kami tidak adil. Kami mendapatkan atau saya mendapatkan warisan lebih sedikit daripada saudara saya. Baik, kata Pak Hakim, tuliskan dong, tuliskan. Diberikan kertas, alat tulis, tuliskan apa aja yang kalian peroleh sebagai harta warisan masing-masing. Mereka menulis, lalu hakim mengatakan cek ulang lagi deh. Kalau ada harta warisan yang diwariskan ke kamu dan tidak kamu tuliskan, maka harta itu kemudian akan jadi milik orang banyak. Jadi kedua anak ini yang bersaudara periksa, lalu setelah selesai memeriksa masing-masing, ditanya oleh Pak Hakim, keduanya tetap bersikuku bahwa harta yang diwariskan kepada dia lebih sedikit daripada saudaranya. Hakim minta mereka bertukar ulang lagi, bandingkan benar-benar dengan harta saudaramu. Mereka bertukar daftar, setelah diperiksa dengan teliti, lalu hakim tanya, yakin bahwa harta warisan saudara kamu lebih banyak daripada kamu masing-masing? Dua-duanya tetap jawab, iya. Oleh karena itu, hakim kemudian berkata, kalau begitu, harta yang menjadi warisan saudara kamu, yang sekarang daftarnya kamu pegang, sudah kamu periksa, kamu merasa lebih banyak dari harta kamu, ya sudah, itu jadi milikmu, bertukar saja. Mudah-mudahan
Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teman-teman, memahami ya cerita ini, bagaimana hakim menyelesaikan satu perkara yang kelihatannya jelimet dengan mudah sekali. Enggak perlu tuh sidang panjang-panjang berkali-kali, cukup satu kali sidang, selesai, diem dua-duanya. Tapi tentu saja cerita ini saya sampaikan bukan dengan tujuan memberikan kuis, pertanyaan, ujian kepada yang hadir. Siapa tuh si A dan si B, tinggalnya di mana, dan seterusnya, enggak. Tapi ini hanyalah sekedar cerita di mana mencerminkan bahwa banyak sekali di dunia ini bisa jadi kita sendiri. Persoalan warisan itu bisa ribut antar saudara. Jangankan orang tua sudah tidak ada, orang tua masih hidup pun sudah ribut, sudah sibuk mengurus harta warisan. Ini banyak sekali terjadi. Merasa puas itu tidak gampang. Sudah dapat warisan yang tidak perlu susah payah untuk didapatkan, artinya tinggal terima gitu ya, diwariskan. Itu juga masih ribut, tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Mari kita bercermin dalam kehidupan ini, begitu rasa cukup, rasa puas kita tipis sekali, sedikit sekali, maka kemungkinan penderitaan yang sudah ngantri untuk diri kita. Teman-teman sekalian, saya akan putarkan satu video. Nah, apakah video ini dapat diterima dengan lancar, dengan baik, tergantung kepada koneksi saya dan koneksi masing-masing. Sehingga kalau terjadi videonya kurang lancar, nggak apa-apa. Saya akan ulangi maknanya secara lisan, secara singkat. Yuk kita lihat video pendek ini, bukan satu video yang baru, sangat mungkin sudah pernah lihat, tapi tangkaplah makna di balik video ini. Pertanyaan, sudahkah Anda, kita masing-masing mengucap syukur hari ini? Satu ketika, ada pengendara mobil mewah. Dia melihat ada orang lain naik helikopter. Dia iri, dia pengen bisa juga naik helikopter. Padahal dia sudah mengendarai kendaraan mewah. Ada orang lain mengendarai mobil yang bagus, lihat orang lain mengendarai mobil mewah, dia pun kepengen, dia pun iri. Tidak berapa jauh, seorang pengendara mobil biasa-biasa aja, lihat orang lain naik mobil bagus, dia pun kepengen, dia iri. Lalu seorang pengendara motor melihat orang lain bisa berkendara, rodanya 4, dia kepengen tidak hanya rodanya 2, tapi kendaraannya roda 4. Ternyata yang mengendarai sepeda iri, kepengen tidak punya motor seperti orang-orang yang lain. Dan ada pejalan kaki berpikir, sial, kalau aku punya sepeda, aku tuh nggak perlu lagi berjalan kaki. Ternyata ada seseorang naik kursi roda, cacat, dia berpikir, aku heran, kenapa dia kelihatan tidak bahagia, padahal tubuhnya sempurna. Oke, tes. Ya. Oke, sepertinya mungkin jaringan saya di akhir video ini nge-freeze, terdiam gitu. Oke, potongan terakhir barangkali suara saya tidak terdengar, jadi orang di kursi roda itu berpikir, dia heran kenapa orang itu tubuhnya, anggota tubuhnya lengkap, tapi kok kelihatannya bersedih, kelihatan orang kecewa.
Padahal dengan tubuh lengkap kan dia bisa kemana-mana. Nggak seperti si dia yang naik kursi roda itu. Inilah fenomena yang terjadi pada banyak di antara kita. Sangat mungkin kita mengalami hal seperti itu. Kita sering melihat orang yang lebih daripada kita, kemudian kita iri tanpa sadar bahwa orang yang kita iri ini tuh juga iri kepada orang yang lainnya lagi yang kelihatannya lebih tinggi, lebih baik, lebih hebat daripada dia, bertingkat gitu ya. Jadi artinya meskipun kita bisa seperti orang yang kita irikan itu, begitu kita sampai seperti dia, sangat mungkin irinya itu tidak berhenti, iri lagi kepada orang lain yang lebih. Pelajarannya seperti itu. Jadi hati-hati, kalau kita tidak jaga pikiran kita, kemudian pikiran negatif berkembang seperti iri hati, seperti itu, maka itu akan membawa penderitaan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, dalam Dhammapada syair 182, syair 182, selanjutnya 183 itu adalah mungkin yang paling terkenal. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran semua atau setiap Buddha. Nah, ini satu syair sebelum syair yang paling terkenal tersebut. Syair ini pun seringkali dikutip. Saya akan kutipkan kembali. Dalam Dhammapada syair 182, Buddha mengatakan, sungguh sukar untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sukar pula hidup dalam ketidakkekalan. Sungguh langka kesempatan untuk mendengarkan kesunyataan. Langka pula munculnya seorang Buddha. Mudah-mudahan terdengar dengan baik ya dan terlihat tulisannya. Jadi kalau syair ini diperdengarkan atau disampaikan, kadang-kadang ada saja yang mengatakan ajaran Buddha itu kok sukar, susah, sulit, kok kelihatannya pesimis ya. Tetapi kalau kita melihat dengan lebih terbuka, open-minded, pikiran yang terbuka, memang kenyataannya apa yang disampaikan Buddha ini adalah realita atau berdasarkan kenyataan. Yang pertama, sulit loh terlahir sebagai manusia. Kemudian orang-orang memberikan sanggahan. Enggak juga, bayi-bayi lahir terus tuh. Banyak bayi yang lahir, tetapi kita tidak menutup mata bahwa ada pasangan-pasangan orang-orang yang cukup sulit atau bahkan sulit untuk memiliki keturunan. Bayi-bayi yang lahir dari mereka itu sulit. Kemudian kita lihat dari data statistik, dari data demografi kependudukan. Barangkali teman-teman pernah mendengar istilah fertility rate. Fertility rate adalah angka kesuburan. Angka kesuburan ini bukan mengukur subur atau tidaknya manusia dalam bereproduksi. Tidak. Tetapi angka ini mencerminkan satu orang perempuan itu memiliki anak berapa. Karena diasumsikan perempuan berpasangan dengan laki-laki, maka satu orang perempuan dengan satu orang laki-laki pasangannya, suami dan istri, berapa besar, berapa banyak anaknya. Jadi, kalau angka fertility rate itu 1, berarti dari satu wanita dengan satu laki-laki, suami istri, anaknya rata-rata satu orang untuk satu pasangan. Ya, tapi bukan berarti semua pasangan di satu negara. Kalau ukurannya negara, maka itu semuanya satu anaknya enggak. Mungkin ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang tidak ada yang tidak ada yang 5, enggak ada. Dirata-ratakan 1. Itu artinya satu pasangan, satu anak. Nah, barangkali ada yang tahu di Korea Selatan itu menurut statistik angka fertility rate-nya 0,78 kalau saya tidak salah kutip. Artinya apa?
Dari pasangan suami istri di Korea Selatan, itu rata-rata tidak sampai 1 orang anak. Tapi bukan berarti anaknya tidak utuh gitu ya. Anaknya tetap utuh. Tapi maksudnya yang punya anak mungkin satu, nggak ada anak, nggak ada anak, nggak ada anak, nggak ada anak. Mungkin ada yang 2, nggak ada anak, nggak ada anak. Nah, seperti itu. Rata-ratanya 0,78. Kalau di Jepang juga rendah sekali. Di Singapura, di China pun, Tiongkok pun itu semakin lama semakin rendah. Di Indonesia, menurut data ya, nanti bisa dicek aja di internet maupun di sumber lainnya, di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, itu mendekati 1. Artinya apa? 1 pasang suami istri hanya rata-rata punya 1 anak. Ya, artinya apa? Kalau 2 orang anaknya hanya 1, generasi di bawah, kalau 1 aja anaknya rata-rata, berarti jumlah generasi di bawah setengah dari generasi ayah dan ibunya. Karena itu di Jepang banyak sekolah-sekolah yang tutup SD-nya, sekolah-sekolah dasar itu tutup. Karena anak untuk masuk ke sekolah itu sudah semakin berkurang, bahkan langka. Ya. Jadi kutipan ini menunjukkan diinginkan atau tidak diinginkan, dimaui atau tidak dimaui, ternyata untuk kelahiran itu tidak mudah, tidak banyak dalam hal ini. Kemudian hidup dalam ketidakkekalan. Ini tidak gampang ya. Banyak orang menafsirkan hidup ini susah. Ya boleh aja sih diterjemahkan begitu. Ngomong-ngomong hidup kita ini apakah banyak keinginan harapan kita yang menjadi kenyataan? Coba teman-teman flashback, coba diingat-ingat lagi. Dari berbagai keinginan kita waktu kecil, remaja, dewasa, sampai berusia seperti sekarang, berapa banyak harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita, kemauan kita yang menjadi kenyataan. Bisa jadi nggak ada setengah tuh, dan seterusnya. Kehidupan ini harus diupayakan. Tidak akan ada kenyamanan, kenikmatan yang tersedia tanpa kita berusaha. Secara umum demikian. Mendengarkan kesunyataan, ajaran benar juga tidak mudah. Saat ini kita melangsungkan ini ya sebulan pendalaman Dhamma ya, kalau nggak salah ya, setiap malam luar biasa untuk Keresidenan Besuki. Ini luar biasa ya, karena tidak semua atau bahkan tidak banyak tempat-tempat yang mengadakan acara seperti ini setiap malam dalam sebulan sebelum Waisak. Luar biasa, 2 jempol dari saya, maunya kasih 4 jempol. 2 jempol tangan, 2 jempol kaki, tapi nggak lucu ya, harus angkat kaki, jadi jempolnya 4, 2 jempol. Nah, ada di antara kita, teman-teman kita yang mungkin berpikir, kelihatannya menarik topiknya. Mungkin yang akan menyampaikan menarik, apapun alasannya kepengen. Tapi sungguh-sungguhkah kemudian join di dalam sesi ini secara live? Mungkin ada aja kendalanya. Tiba-tiba jaringan drop, tiba-tiba ada urusan lain, dan seterusnya. Nanti deh, kalau ada rekamannya saya nonton lagi. Kemudian lupa, dan seterusnya. Jadi, keinginan untuk belajar ajaran benar pun belum tentu bisa lancar. Kita mau kebaktian di wihara atau cetia, kadang-kadang ada aja halangannya. Akhirnya, keinginan bertemu, mendengar ajaran benar itu menjadi terlewatkan. Muncul seorang Buddha, kita udah tahu ya, ini juga tidak mudah, munculnya Buddha-Buddha yang sudah ada maupun ke depannya. Hati-hati, teman-teman sekalian, diingat, kehidupan sebagai manusia seperti kita saat ini sangatlah berharga. Jangan sampai disia-siakan, apalagi kalau kita terperosok ke alam di bawah manusia atau di alam apaya, alam rendah, alam menderita. Kenapa? Inilah ilustrasi atau penggambaran. Kalau sampai kita terperosok ke 4 alam di bawah alam manusia, alam apaya, alam rendah, alam menderita tersebut, maka untuk bisa naik lagi, terlahir lagi sebagai manusia, seperti ini perumpamaannya. Harus kura-kura buta,
Jadi nggak boleh dibutakan ya, buta secara alami. Cari tuh kura-kura di samudra, di lautan luas yang buta alami. Nggak gampang. Jangankan nyari yang buta, nyari kura-kura aja di samudra yang luas itu nggak gampang. Kemudian, kura-kura yang buta alami itu harus hanya naik boleh 100 tahun sekali ke atas permukaan lautan atau samudra. Kalau dia kurang sehari, lebih sehari, kagak hitung, kagak termasuk dalam hitungan. Mulai nih, lebih sulit lagi kemungkinannya. Lalu, kura-kura buta 100 tahun sekali persis naik ke permukaan, harus pas pada saat kepalanya naik ke atas permukaan laut, itu saat bulan purnama. Kalau bulannya belum bulan sempurna, tidak terhitung. Cari lagi kura-kura buta yang lain. Lalu, setelah 3 persyaratan ini terpenuhi, persyaratan keempat, pada waktu dia naik ke atas permukaan air, harus masuk ke dalam cincin atau gelang-gelang pas. Tidak boleh lolos dari cincin itu. Nah, pertanyaannya, apakah gampang? Berapa besar sih probabilitas atau kemungkinan kita bisa mencari, menemukan kura-kura yang seperti ini? Kecil sekali, teramat sangat kecil, sulit sekali. Inilah yang harus kita ingatkan dalam diri kita setiap waktu dalam kehidupan. Kehidupan ini harus kita isi semaksimal mungkin. Jangan sampai kita melorot, merosot kelahiran berikutnya di alam-alam rendah, alam-alam menderita, alam apaya. Begitu kita terlahir di bawah alam manusia, alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura, untuk naik lagi terlahir sebagai manusia itu sulit sekali. Karena itu terlahir sebagai manusia pasti merupakan buah karma baik yang tidak kecil, sangat besar. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan. Pertanyaannya, untuk bagian pertama dari topik kita, bersyukur. Bagaimana sih kita lebih mudah bersyukur dalam menjalani kehidupan ini? Nah, Buddha dalam Parita Abhinha Pacawekana, yang artinya perenungan kerap kali, sudah menasehati kita, sudah mengingatkan kita. Supaya apa? Renungi, ingatlah, pahami, sering kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari aku. Kita masing-masing adalah pemilik pewaris lahir berhubungan terlindung oleh karma atau perbuatan kita masing-masing. Apapun karma yang kita perbuat, baik ataupun buruk, itulah buah atau akibatnya akan kita terima sesuai dengan perbuatan atau karma yang telah kita lakukan. Kenapa? Apa hubungannya isi atau kutipan Parita ini dengan bersyukur? Teman-teman sekalian, dalam kehidupan, terutama pada saat masalah, kesulitan, tantangan, ketidakbaikan, keburukan datang ke kehidupan kita. Seringkali kebanyakan orang-orang biasa lalu mencari kambing congek. Bukan kambing congek ya, kambing hitam. Kalau kambing congek itu apa ya? Oke lah, kambing hitam. Artinya apa? Menyalahkan orang-orang lain, situasi dan kondisi yang tidak pernah salah adalah diri sendiri. Ya. Kalau kita memahami ajaran Buddha tentang karma, mengingat kata-kata Buddha dalam Abhinha Pacawekana ini atau dalam Brahmawihara, kita tahu apapun yang terjadi, yang datang dalam kehidupan kita, baik atau buruk, itu memang buah atau akibat dari karma perbuatan kita yang lalu. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana, kebanyakan kita tidak tahu. Tidak tahu bukan berarti tidak melakukan karma yang lampau. Oleh karena itu, kalau kita memahami ajaran Buddha tentang karma, pada saat hal-hal buruk terjadi, ketidakbaikan datang, masalah, kesulitan, bahkan kadang-kadang berurutan kayak antri.
Belum selesai masalah ini, muncul lagi masalah yang lain. Belum putus atau baru selesai, lalu muncul lagi yang lain. Alhasil, kita kadang-kadang merasa hidup ini tidak adil, tidak benar, tidak baik. Kalau kita tahu apapun yang terjadi tidak lepas dari karma kita lebih mampu menerima, lebih bersyukur. Bahwa kadang-kadang kita merasa sudah paling dasar, kita melihat orang-orang lain ada aja yang di bawah kita. Ya, kita lebih mudah bersyukur, kita memahami apapun yang terjadi itu memang akibat atau buah perbuatan kita sendiri. Nah, kalau saya katakan ini adalah bocoran untuk pembicara SPD KBTI Keresidenan Besuki besok hari Minggu tanggal berapa ya? 14 kali ya. Kayaknya nggak pada percaya nih, tahu bahwa saya ngakalin gitu ya. Saya tidak akan mengatakan itu. Orang ini adalah Niccolo Paganini. Niccolo Paganini hidup di Italia cukup lama, beberapa waktu yang lalu dia sudah meninggal, dan dia adalah seorang pemain musik. Satu ketika, Pak Niko, kita panggil aja panggilan akrabnya Pak Niko, itu mengadakan pertunjukan yang disaksikan, wow, ribuan orang, banyak sekali. Dia memainkan alat musik biola terdiri dari 4 senar. Setelah bermain beberapa waktu, ternyata 1 dari 4 senar biola Pak Niko putus. Nah, Pak Niko tidak seperti orang-orang atau pemusik pada umumnya. Kalau alat musiknya bermasalah atau senarnya putus, yang mungkin akan dilakukan berhenti dulu. Kemudian sambil ngoceh-ngoceh dalam hati atau dikeluarkan ocehannya ya. Ini kenapa sih? Kok nggak dicek dulu alat musiknya? Siapa sih yang masang? Atau menyalahkan diri sendiri karena teledor. Kan kira-kira begitu. Lalu perbaiki atau ganti alat musiknya. Baru main lagi. Umumnya demikian. Kalau teman-teman pernah melihat pertandingan bulu tangkis, terutama ganda, putra, putri, atau campuran, kalau salah satu raketnya itu putus, maka cepat-cepat lari ke tas dia di samping lapangannya, ngambil lagi, masuk lagi, lanjutkan permainan. Kalau bisa kalahkan gitu ya, lebih heboh lagi. Pak Niko tidak berhenti memainkan alat musiknya. Dia terus memainkan biolanya, melanjutkan, tetapi kita paham. Dengan 4 senar seharusnya hanya tersisa 3 senar kesulitan dalam melanjutkan permainan musiknya bertambah tinggi atau bertambah berat. Setelah main beberapa waktu dengan 3 senar, 1 senar lagi putus. Jadi dari 4, 2 putus, tinggal 2 saja. Tentu saja kesulitannya super bagi Pak Niko menyelesaikan musik yang harus dimainkan. Tidak berapa lama putus lagi 1, jadi tinggal 1 senarnya. Nah, saya mohon ya kepada semua yang hadir memantau tayangan ini secara live maupun di kemudian waktu memutarkan sesi ini lalu sampai di titik ini senar Pak Niko tinggal 1, tolong saya jangan diomelin. Kok bisa sih ceritanya dramatis begitu, serem begitu gitu ya. Saya jangan diomelin. Karena saya hanya penyampai pesan saja. Sebagai messenger saja. Kalau di zaman perang nih, di zaman dulu kala, yang berperang itu kan belum punya media komunikasi. Jadi mengirimkan salah satu anggota pasukannya, kirim pesan tuh ke musuhnya. Kan gitu ya. Seburuk apapun pesan yang disampaikan, pembawa pesan ini nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dikerjain, nggak boleh dibunuh, dan seterusnya. Dibiarkan gitu ya, walaupun marah sekali. Mungkin pasukan yang didatangi. Jadi tolong saya jangan diapa-apain. Saya hanya penyampai pesan saja. Nah, pertanyaannya, setelah Pak Niko selesai, itu luar biasa. Semua yang hadir memberikan standing ovation, tepuk tangan meriah sambil berdiri. Pertanyaannya, Pak Niko ini berfokus kepada senar yang sudah putus atau yang masih ada, tersisa, sehingga dia bisa menyelesaikan
pertunjukannya dan menghasilkan begitu banyak apresiasi dari yang hadir. Dengan mudah kita akan jawab, teman-teman sekalian, Pak Niko berfokus kepada senar yang masih ada. Dia hidup saat ini. Apa yang dihadapi saat itu, apa yang ada, yang harus dia lakukan, dia berfokus. Demikianlah teman-teman sekalian. Kalau kita mau mempraktekkan bersyukur atas kehidupan ini, hiduplah di saat ini. Apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita kerjakan dari saat ke saat, waktu ke waktu dalam kehidupan ini, cobalah untuk berikan fokus yang terbaik, maksimal dari diri kita, kerjakan dengan sebaik mungkin. Pada saat ini saya menghadapi teman-teman sekalian secara virtual, secara maya. Saat ini totalitas diri saya ada di sini. Saya tidak berpikir sebelum sesi ini atau bahkan sebelum saat ini, juga tidak berpikir nanti setelah sesi ini atau esok hari. Tidak. Sepenuhnya totalitas diri saya, kehadiran diri saya adalah dalam sesi ini. Karena itu, teman-teman sekalian, kalau kita mempraktekkan mampu bersyukur atas kehidupan ini dengan cara hidup setiap saat dari kehidupan yang kita jalani, maka sesungguhnya kita akan menghasilkan karya-karya, kinerja pekerjaan atau apapun yang kita lakukan kalau kita belajar, kuliah atau sekolah, hasil terbaik akan jadi milik kita. Kalau kita mempraktekkan hidup saat ini sebagai cerminan bersyukur atas kehidupan ini. Nah, dalam salah satu buku saya, kalau tidak salah buku ke-6, sebentar ya, sebentar. Oke, mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Dalam salah satu buku, saya memberikan pandangan bahwa orang-orang mendiskusikan tentang orang yang bijaksana, punya kebijaksanaan. Secara sederhana, saya memberikan alternatif pemikiran bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang mampu memahami benar sebagai benar adanya, tidak benar sebagai tidak benar adanya. Kemudian mampu membedakan baik tidak baik, pantas tidak pantas, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kalau kita bersyukur atas kehidupan ini, apapun saat ini diri kita, apapun masa lalu kita, yuk mari kita mengarahkan diri kita ke depan menjadi seseorang yang bertambah kebijaksanaannya dari waktu ke waktu. Jangan pernah kita kemudian alergi. Wah, saya sih enggak loh ya. Kalau bijaksana itu bukan saya deh pokoknya. Bijaksana tuh orang-orang, mereka-mereka itu loh. Kalau saya ini enggak. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Umat Buddha seyogianya punya ultimate goal, punya target ultimate yang paling top, paling akhir gitu ya, untuk merealisasi nibbana. Nah, kita ingat arahat Buddha merealisasi nibbana itu adalah kebijaksanaannya sempurna, pengetahuannya sempurna. Jadi, jangan pernah umat Buddha mengatakan alergi. Enggak lah, saya bukan orang bijaksana, jauh. Bijaksana tuh, dia tuh, gitu ya, enggak. Meskipun kita kriteria atau kadar kualitas kebijaksanaannya masih rendah, enggak apa-apa. Tapi bagaimana kebijaksanaan kita meningkat dari waktu ke waktu dalam kehidupan ini. Jadi, kalau kita bersyukur, mempraktekkan syukur atas kehidupan ini, arahkan diri kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Kehidupan itu bisa mengkontaminasi, mencemari. Ya, sering saya berikan contoh bagaimana kehidupan membentuk apa yang benar jadi tidak benar, apa yang tidak benar menjadi benar. Melawan arus lalu lintas misalnya, itu adalah tidak boleh, tidak baik, tidak sesuai dengan aturan. Tapi coba lihat di wilayah daerah kita masing-masing.
Saya berdomisili di Tangerang Selatan. Wow, satu daerah yang padat. Saya baru baca di daerah Banten, Tangerang Selatan tuh biaya hidup paling tinggi dari berbagai kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Kalau Anda pernah datang ke daerah Tangerang Selatan, ini banyak perumahan-perumahan yang ini ya, real estate, wah luar biasa. Padat sekali di sebagian titik dari Tangsel. Itu banyak orang melawan arah. Harusnya arah lalu lintasnya ke arah sana, mereka melawan. Kenapa? Kalau ditanya, ya supaya lebih cepat, lebih dekat, hemat, dan seterusnya. Hemat waktu, hemat BBM, dan seterusnya. Nah, kita kalau tidak hati-hati, kita bisa mengikuti arus dari orang banyak. Akhirnya, yang salah itu jadi benar. Ya sudahlah, semua orang juga begitu. Udah nggak apa-apa deh, saya ikut-ikutan. Ya, karena itu kita sangat satu apresiasi dari saya bagi teman-teman yang mengikuti tayangan ini secara langsung maupun tidak langsung. Artinya kita mengarahkan diri menjadi orang yang lebih bijaksana, yang lebih memahami, mampu membedakan benar nggak benar, baik tidak baik, pantas tidak pantas, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kemudian, kalau kita sebagai seorang Buddhis bersyukur atas kehidupan ini dengan mengarahkan diri kita menjadi orang yang lebih bijaksana dari waktu ke waktu, maka setelah kita membedakan 4 ini dalam dikotomi atau 2 perbedaan tadi, maka melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani, kita tambah yang kita sudah tahu benar, baik, pantas, dan bermanfaat. Kemudian kita kurangi, kalau nggak bisa dihilangkan sama sekali total, yang tidak benar, tidak baik, tidak pantas, tidak bermanfaat. Inilah ukuran kita dari waktu ke waktu. Kemudian, teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian kedua dari materi ini, yaitu berterima kasih, kata Nyuta. Artinya adalah mengingat apa yang baik yang telah dilakukan orang lain kepada diri kita. Lalu mampu mengungkapkan terima kasih itu bisa melalui pikiran saja atau melalui ucapan yang dikeluarkan maupun tindakan membalas kebaikan yang pernah kita terima. Nah, membalas kebaikan melalui tindakan tidak harus membalas kepada orang atau makhluk yang melakukan kebaikan kepada kita. Bisa juga ingat pay it forward, cerita pay it forward, barangkali pernah tahu, pernah ingat ya. Pay it forward itu adalah membalas kebaikan yang orang lain lakukan kepada kita dalam bentuk melakukan kebaikan kembali, tetapi kepada orang yang lain. Tidak membalas kebaikan dari pelaku kebaikan kepada kita. Kita lakukan kebaikan ke orang yang lainnya lagi. Orang lainnya lagi membalas kebaikan kepada kita, bukan kepada kita, tapi kepada orang yang lainnya lagi. Jadi berputar, diteruskan, pay it forward. Balik lagi, saya tidak akan bisa mengatakan ini adalah pembicara sesi SPD, KBTI, Keresidenan Besuki besok malam. Nggak dipercaya. Ya, kalau ini kurang jelas fotonya yang ini. Bukan kurang dipercaya karena disuruh rapikan dulu rambutnya. Tapi memang orang ini sudah tidak ada. Siapakah dia? Albert Einstein. Albert Einstein atau sering disebut Einstein saja adalah seseorang yang luar biasa. Dianggap sebagai ilmuwan terbesar, terhebat. Mungkin di abad 20 atau 21. Orang super. Inilah yang dikatakan oleh seorang luar biasa, yakni Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, seringkali dalam kehidupan saya mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan saya adalah berkat kerja orang lain yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saya berjanji untuk mengerahkan tenaga dan pikiran supaya bisa memberikan ukuran yang sama seperti yang telah saya terima. Perhatikan, orang ini orang yang super, orang yang luar biasa, diakui. Tidak hanya di zamannya, tetapi juga di zaman-zaman generasi-generasi setelahnya. Dia mengakui
bahwa diri dia, pencapaian dia adalah kontribusi, adalah sumbangan dari orang-orang yang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal pada waktu Albert Einstein mengucapkan ini. Artinya Albert Einstein tidak dengan sombong mengatakan, wah, apa yang saya bisa, saya lakukan, prestasi saya ini karena saya sepenuhnya. Enggak. Tetapi karena kontribusi kebaikan dari banyak orang yang lain. Satu. Yang kedua, Albert Einstein mengatakan, berjanji, bertekad, mengerahkan apa yang dia punya untuk memberikan paling tidak ukuran yang sama, sepadan dengan kebaikan yang sudah dia terima. Ya. Nah, ini jadi contoh teladan bagi kita. Kadang-kadang atau seringkali hal-hal yang baik yang kita terima, kita merasa itu sudah hak kita. Gitu ya. Dan kita nggak merasa perlu untuk membalas kebaikan yang kita sudah terima. Ya, orang tua baik kepada saya, pantaslah. Kan saya anaknya. Sebagai orang tua ya memang harus begitu kepada anak. Jadi nggak perlulah saya berterima kasih, mewujudkan, mengungkapkan, mengekspresikan terima kasih saya gimana-gimana, nggak usah. Itu memang wajar, kewajiban mereka, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Atau kita menemukan, misalnya kita bekerja di satu kantor misalnya, satu perusahaan. Ada loh orang-orang yang membantu kita, mungkin menyiapkan minuman, office boy, office girl, barangkali ada security yang menjaga kendaraan kita, menjaga keamanan bersama, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kita. Ada yang motong rumput, ada yang mengambil sampah, dan lain sebagainya. Ya itu kan tugas mereka. Kan mereka dibayar. Saya ikut membayar mereka. Ya sudah, tidak perlu tuh saya merasa berutang kebaikan kepada mereka. Misalnya begitu ya, hati-hati. Ya, meskipun terlihat itu memang tugas mereka, bagaimanapun kita menerima kebaikan dari mereka. Bagaimana teman-teman sekalian kita mengungkapkan, mengekspresikan berterima kasih itu? Bersyukur, berterima kasih. Bagian kedua dari sesi ini, berterima kasih. Salah satu yang harus selalu kita tekankan dan praktekkan, wujud berterima kasih itu adalah kepada ibu dan ayah orang tua kita. Dalam ajaran Buddha dikatakan Brahmati Mata Pitaro, seumpama Dewa Brahma yang tampak, yang kelihatan. Itulah penggambaran orang tua, ibu, dan ayah kita. Dewa Brahma adalah makhluk-makhluk luhur, tingkat tinggi, yang tidak kelihatan oleh mata manusia biasa. Dewa Brahma sudah mempraktekkan dengan sangat baik, bahkan sempurna, 4 apamanya, atau 1 sifat luhur agung yang tinggi sekali kualitasnya, metta, karuna, mudita, dan upeka. Cinta kasih, belas kasihan, turut bergembira kebahagiaan orang lain, dan tenang seimbang dalam menghadapi naik turun atau fenomena kehidupan. Dewa Brahma mereka sudah baik sekali mempraktekkan ini. Orang tua paling tidak kepada anak-anaknya mempraktekkan secara terbatas metta, karuna, mudita, dan upeka. Ya. Orang tua yang baik, cinta kasihnya, belas kasihan kalau anaknya kenapa-kenapa sakit, kalau anaknya sukses, bahagia, gembira, orang tua juga turut merasakan. Kemudian orang tua harus mempraktekkan tenang seimbang. Begitu anak-anaknya sudah punya kehidupan sendiri, keluarga sendiri, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi harus juga menahan diri, harus bisa mempraktekkan keseimbangan batin. Bahwa mereka sudah punya kehidupan sendiri, harus menjalani kehidupannya, dan seterusnya. Artinya jangan juga orang tua campur tangan terlalu banyak, terlalu dominan. Ada waktu, ada saatnya. Orang tua yang baik mempraktekkan ini kepada anak-anaknya. Karena itu diumpamakan orang tua itu seperti Dewa Brahma tapi yang tampak oleh mata manusia biasa. Jangan sampai seorang Buddhis melupakan, mengabaikan, menihilkan orang tuanya.
Betul, orang tua kita mungkin tidak sebaik atau seideal orang tua yang lain yang kelihatannya lebih baik, lebih benar. Gitu ya, tidak sebanyak kesalahan kekurangan orang tua kita. Tetapi yakinlah, orang tua yang baik, yang benar, pasti menginginkan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jangan sampai kesalahan, kekurangan yang sedikit, yang kecil dari orang tua, kemudian kita mengabaikan orang tua. Kita akan kehilangan berkah utama. Berkah utama artinya sesuatu kesempatan yang besar, yang baik sekali. Kemudian, kalau berkah utama, kesempatan besar itu diambil, dilakukan, kita akan menerima berkah di kemudian waktu. Itu arti dari berkah utama. Nah, Manggala Sutta, ajaran tentang berkah utama, Buddha mengatakan, mendukung, menyokong ibu dan ayah adalah berkah utama. Artinya, seperti yang baru saja saya sampaikan. Orang tua kita yang masih hidup, itu merupakan berkah utama. Artinya kesempatan besar bagi kita ya untuk melakukan yang terbaik sebagai anak dari mereka. Kalau kita melakukan bakti wujud kita sebagai anak, kewajiban kita dengan baik, dengan maksimal, siapa yang melakukan itu akan mendapatkan berkah utama, kebaikan, manfaat luar biasa dalam kehidupannya di kemudian waktu. Kemudian, Buddha mengajarkan kita dalam Sigalo Wada Sutta, bagaimana kita bisa berterima kasih. Suatu ketika pemuda Sigala pagi-pagi sudah mandi, sudah rapi, masih dengan rambut yang basah, memberikan penghormatan secara fisik ke berbagai arah. Lalu Buddha bertanya, terjadi percakapan, akhirnya Buddha menjelaskan bahwa arah-arah itu mewakili penghormatan, terima kasih kepada pihak-pihak atau orang-orang tertentu. Kemudian ditekankan, penghormatan itu bukan hanya dalam bentuk penghormatan fisik, menundukkan badan, dan seterusnya. Tetapi bagaimana dalam praktek keseharian kita, penghormatan, ungkapan terima kasih itu diwujudkan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Arah timur itu mewakili ibu dan ayah kita. Kekurangan, kesalahan orang tua kita jangan pernah membuat kita melupakan budi kebajikan orang tua kita. Arah barat adalah pasangan dan anak kita. Arah utara, kalyanamita, teman, sahabat, kawan yang mendukung, yang menginginkan kebaikan bagi kita. Arah selatan adalah guru-guru yang mengajarkan pengetahuan duniawi. Arah atas adalah yang memberikan pembekalan, motivasi, meningkatkan spiritualitas kita, keagamaan kita. Arah bawah adalah orang-orang yang kelihatannya di bawah kita. Karyawan kita, pelayan kita, security, pembantu kita, yang mengambil sampah, membersihkan, dan seterusnya. Office boy, office girl, dan seterusnya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Meskipun terlihat itu kewajiban mereka, bagaimanapun, kalau kita pernah menerima kebaikan dari mereka, balaslah. Ya, tahulah berterima kasih kepada mereka. Wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kata-kata yang baik, dengan bantuan fisik yang mungkin kita berikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dari bagian kedua sekaligus dari akhir sesi yang saya sampaikan, sangat mungkin orang tua kita, sanak keluarga kita sudah tiada, sudah meninggal. Jangan lupa melakukan pati dana. Pati artinya sama dengan punya kebajikan, dana artinya memberikan atau lebih tepat melepas. Sehingga pati dana adalah melepas jasa kebajikan. Nah, kita perlu pahami teman-teman sekalian bahwa pati dana tidak harus menunggu upacara pati dana yang diselenggarakan secara resmi oleh wihara, oleh cetia, oleh organisasi tertentu. Harus hadir banyak biku sangga, lalu paritanya lengkap, banyak,
orangnya harus banyak. Tidak. Patidana bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Yang penting, kita sudah punya persyaratan atau modal untuk bisa melakukan patidana. Apakah itu? Yaitu perbuatan baik. Coba ingat, kalau kita berdana makan kepada biku sangga. Lalu, biku sangga mengajak kita untuk pelimpahan jasa. Setelah kita menyelesaikan sesi ini, lalu di akhir membacakan patidana. Kenapa? Karena kita sudah melakukan perbuatan baik. Bukan hanya satu, mungkin lebih. Membaca parita, mendengarkan ulangan ajaran yang baik, yang benar, kemudian berdana, mungkin membacakan Dhammapada, dan seterusnya. Itu adalah rangkaian perbuatan baik. Karena kita sudah punya modal, punya dasar, kita bisa limpahkan jasa kebajikannya kepada para leluhur, orang tua kita yang sudah tiada. Nah, kalau menurut Tiro Kuda Sutta, sutta yang sering dibacakan waktu patidana, yang isinya di persimpangan jalan, di pintu-pintu, dan seterusnya ya, yang menunggu untuk kita limpahkan. Nah, kalau kita coba cermati, pemahaman yang mampu saya tangkap dari Tiro Kuda Sutta, para leluhur kita itu yang dimaksud tidak hanya leluhur di kehidupan sekarang. Leluhur di kehidupan sekarang artinya apa? Generasi orang tua kita, kemudian kakek nenek kita, lalu di atas kakek nenek kita, 3 generasi di atas kita, generasi keempat di atas kita, dan seterusnya. Ini adalah para leluhur kita di kehidupan sekarang. Kalau sebelumnya kita sebagai manusia juga, kita punya leluhur juga di kehidupan yang lampau. Nah, Tiro Kuda Sutta mencerminkan leluhur itu adalah leluhur tidak hanya kehidupan sekarang, tapi kita limpahkan pada waktu patidana kepada leluhur-leluhur di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Teman-teman sekalian, ingatlah, jangan pernah merasa segan untuk baca patidana atau praktek patidana, atau menunggu setahun sekali. Begitu kita punya modal, sudah melakukan perbuatan baik, meskipun kecil, lakukan, limpahkan jasa kebajikannya. Dengan melakukan patidana, kita melakukan kebaikan 2 sekaligus. Apakah itu? Perbuatan baik yang menjadi dasar patidana atau pelimpahan jasa kebajikan itu sendiri merupakan karma baik juga. Sehingga hanya dengan modal 1 perbuatan baik, kita lengkapi dengan patidana total 2 perbuatan baik. Keren kan? Ada ekstranya gitu ya. Nah, kalau kadang-kadang di antara kita kemudian berpikir, wah repot ya, sepanjang hari saya banyak berbuat kebajikan, setiap kali berbuat kebajikan patidana, capek deh, nggak apa-apa. Sebelum tidur aja borongan. Kalau kita banyak berbuat baik sepanjang hari itu, sebelum tidur kita limpahkan jasa kebajikan, kira-kira tidur kita enak nggak? Nyaman nggak? Tenang nggak? Hampir pasti ya, akan baik. Jadi kalau ada yang insomnia, kesulitan untuk tidur, nggak usah mengkonsumsi obat-obat penenang, obat-obat tidur. Sudah aja, berbuat baik lebih banyak sebelum tidur patidana. Limpahkan jasa kebajikannya untuk kebahagiaan para leluhur kita. Mudah-mudahan tidur kita akan lebih nyenyak, lebih tentram. Bagaimana bentuk patidana sederhana itu? Ya sudah, dengan kalau kita hafal parita patidana misalnya punya sidani katasa, yananyani kata nyuta, dan seterusnya, atau cukup dengan mengucapkan lebih kurang seperti ini. Semoga semua jasa kebajikan yang sudah saya lakukan, jasa kebajikannya melimpah kepada, misalnya kita sebut mendiang mama saya siapa, mendiang papa saya, melimpah kepada semua sanak keluarga para leluhur saya di kehidupan sekarang maupun di kehidupan-kehidupan yang lampau, melimpah kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan saya. Semoga beliau semuanya bisa turut berbahagia atas jasa kebajikan yang saya limpahkan, sehingga bisa mengkondisikan beliau semuanya terlahir di kehidupan yang lebih baik dan lebih berbahagia. Ini adalah bentuk patidana sederhana. Sulitkah untuk dilakukan? Panjangkah? Butuh waktu lamakah? Enggak.
mungkin keinginan kita yang kurang. Semakin sering kita patidana tentunya diawali dengan melakukan perbuatan baik, semakin banyak karma-karma baik yang bisa kita kumpulkan. Rama-Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, penutup dari sesi ini satu cerita kembali. Cerita kita beda dengan sebelumnya ya. Yang sebelumnya ada kakak beradik, laki-laki berebut warisan, nggak puas. Kemudian ada Pak Niccolo Paganini. Sekarang babi dan sapi. Bisa jadi sudah pernah dengar? Barangkali ini cerita baru. Satu ketika, babi dan sapi berkomunikasi. Saya tidak tahu bahasa komunikasinya apa. Pokoknya mereka bisa berkomunikasi. Tapi sebelum babi dan sapi berkomunikasi, satu ketika, saya supaya tidak menyinggung orang-orang yang lain, yang memantau tayangan ini langsung maupun di kemudian waktu, ada dua orang, yaitu seorang kaya raya ketemu dengan seorang pemuka agama. Nah, saya ambil pakai nama saya aja ya, supaya tidak ada peserta yang tersinggung karena namanya dicatut tanpa izin. Pengusaha kaya raya namanya Tony, kemudian pemuka agama namanya Yoyo. Beres ya, nggak mengambil nama orang lain. Tony dan Yoyo. Pengusaha kaya ini curcol kepada pemuka agama. Hei, Pak Yoyo, saya tuh benar-benar bingung, gundah gulana saya. Kenapa? Kata Pak Yoyo. Pak Tony, pengusaha kaya raya itu kemudian berkata, saya tuh sudah janji dari lubuk hati yang paling dalam, bukan paling dangkal. Saya akan berikan semua harta kekayaan saya kepada panti jompo, fakir miskin, yatim piatu, mendirikan rumah sakit, dan seterusnya. Saya berikan semua. Terus kata Pak Yoyo, pemuka agama, Pak Tony, kapan Bapak akan berikan semua harta Bapak untuk mewujudkan hal-hal itu kepada orang-orang yang membutuhkan itu? Ya nanti, begitu saya meninggal, seluruhnya tidak ada sisa diberikan. Oh begitu, kata Pak Yoyo kepada Pak Tony. Oke, saya jawab lewat cerita ya, maka muncullah cerita babi dan sapi. Satu ketika, babi menyapa sapi sahabatnya. Pipi, wih keren ya, manggilnya pi gitu ya, tapi bukan papi, panggilnya sapi. Pipi, saya tuh bingung. Coba kamu lihat saya ini, apa kurangnya saya? Gitu ya, kata si babi. Begitu saya disembeli, semua bagian tubuh saya itu digunakan oleh manusia. Semua. Dari kuping, dari congornya, dari lidahnya, darahnya, dagingnya, tulangnya, bahkan katanya bulu-bulu di tubuhnya yang jarang-jarang dijadikan sikat. Semua dari tubuh saya digunakan oleh manusia. Apa kurangnya saya? Tapi coba kamu perhatikan Pi, kamu lihat tubuh saya ini kayak gimana. Orang-orang merendahkan saya. Udah bulat gitu ya. Hidungnya, congornya kayak begitu, dan seterusnya. Tinggalnya di kandang yang jorok banget. Makanannya apapun dicampurkan. Itulah saya. Benar-benar nggak beruntung, kata si babi. Beda, kata babi kepada sapi. Pipi, kamu itu berbeda. Kamu tampil keren. Tubuh kamu berlekuk-lekuk. Kamu tinggi. Mata kamu jernih, kata si babi. Kemudian kamu dibersihkan, kandang kamu dibersihkan, makanan kamu dijaga, dan seterusnya. Ya. Kemudian sapi berbalas tanya atau jawab. Bibi, nah kalau dia dipanggil pipi, yang ini dipanggil bibi. Bibi, kamu memberikan seluruh dari kamu tuh kapan? Ya tentu saja pada waktu saya mati dong. Selesai saya disembeli, udah saya serahkan semuanya tanpa sisa. Kata si sapi, itu kuncinya, Bi. Saya nih, selagi saya hidup, saya membantu manusia. Narik muatan, narik gerobak, membajak sawah, dan seterusnya. Kemudian saya memberikan susu saya, atau susu kami, di bagian betina ya. Dan begitu kami mati, daging kami berikan.
kulit kami berikan. Banyak lagi yang lain. Jadi kata si sapi, tidak hanya setelah kita meninggal ada kebaikan yang mungkin kita bisa berikan, tetapi yang terpenting selagi kita hidup, kebaikanlah yang harus menjadi karya atau output kita. Jangan menunggu mati. Kemudian Pak Yoyo kembali ke Pak Tony. Sudah mengertikah Pak Tony apa yang salah yang membuat Anda dijauhi, diomongkan oleh orang? Dengan tersenyum lebar seperti sekarang ya. Nah, Pak Tony seperti sekarang tersadarkan. Jangan nunggu setelah mati baru berbuat kebaikan. Selagi kita hidup, gunakan, manfaatkan kebaikan dari kehidupan kita untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita, lingkaran yang lebih luas lagi. Kesempatan berbuat karma atau perbuatan baik terbuka lebar setiap dari kita. Kutipan terakhir dari Manggala Sutta, bersyukur atau merasa puas dengan yang dimiliki, berterima kasih atas budi baik orang lain, itulah berkah utama. Itu adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan karena kesempatan besar. Bagi mereka yang mampu mempraktekkan dua hal ini, maka manfaat kebaikan yang besar di kemudian waktu akan diterima oleh yang melakukannya. Demikian Rama Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, akhir dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ramani Ratna Rukmana. Silakan, terima kasih. Terima kasih Romo Tony Yoyo, pembabaran yang sangat luar biasa. Bersyukur dan berterima kasih. Ya, sangat jelas ya, dan juga ada cerita-cerita yang mudah kita mengerti. Ya, terima kasih Romo. Ya, saat ini kita masuk sesi tanya jawab. Apabila partisipan dari Zoom yang ingin bertanya, saya silakan untuk resen atau juga silakan untuk chat di room chat ya. Dan juga yang di YouTube juga bisa chat, nanti akan saya bantu untuk bacakan. Romo, ada pertanyaan dari YouTube dari Saudara Hinto. Romo, saya mau tanya, kalau menurut Buddhis itu pembagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan apakah sama atau berbeda? Misalkan anak laki-laki 60%, anak perempuan 40% atau sebaliknya. Bagaimana Romo secara Buddhis? Pembagian warisan ya, kalau dalam Sigalo Wada Sutta yang saya pahami, memang ada tuntunan di mana kewajiban orang tua menyerahkan, menyampaikan warisan di waktu yang tepat, yang sesuai, kondisi yang sesuai. Tetapi seingat saya tidak menemukan ada aturan yang persis mengenai persentase besarannya. Ini berbeda ya. Kalau yang mengenai dengan apa yang kita hasilkan, ada seperberapanya yang kita bisa konsumsi, seperberapanya yang kita bisa simpan, seperberapanya yang kita gunakan untuk hal-hal lainnya. Nah, itu memang disebutkan seperempat atau 25%. Kalau warisan, mohon maaf, yang mampu saya ingat, yang pernah saya pelajari, tidak ada panduan khusus. Tetapi secara aturan dari negara, gitu ya, memang ada di mana kalau satu suami istri pasangan itu ada yang meninggal, maka kalau tidak salah ya, karena saya bukan pakar atau ahli di bidang hukum terutama waris mewariskan gitu ya, kalau tidak salah ini tolong dicek ulang lagi dari sumber-sumber yang ini ya, yang kompeten. Kalau saya tidak salah, kalau pasangan suami istri salah satu meninggal, punya anak ya, maka 50%-nya pertama ke pasangannya dulu, sisa 50% dibagi pasangannya dengan anak-anak yang ada. Jadi kalau misalnya ada 2 orang anak, katakan suami atau papa meninggal, maka 50% dulu dari keseluruhan itu diserahkan kepada mama. Sisa 50% dibagi 3.
sepertiga untuk mama lagi, kemudian sepertiga untuk anak pertama, sepertiga anak kedua. Kenapa seperti itu aturannya? Kalau nggak salah saya pernah dikasih tahu, supaya orang tua itu tetap punya pegangan. Kalau porsinya banyak ke anak, anaknya tidak ingat orang tua, maka orang tuanya bisa terabaikan. Kira-kira seperti itulah kalau hukum kenegaraan. Silakan dicek ulang lagi lebih detail ya, karena penguasaan saya terbatas seperti itu. Karena itu saudara Hinto tadi ya, kalau saya nggak salah dengar namanya, mohon maaf, saya keterbatasan pengetahuan, seingat saya yang saya pelajari, saya belum menemukan ada aturan khusus dari Buddha tentang warisan kepada generasi di bawah kita. Ngomong-ngomong, ini ada Romo Mulyo ya, dari Banyuwangi nih. Ini adalah rekan saya. Romo Mulyo, selamat malam. Semoga sehat di Banyuwangi ya. Teman Pak Baja ini. Ya, Romo. Benar ya? Saya tidak salah orang ya, Romo Mulyo ya? Wah. Ternyata dipertahankan penampilannya, penampilan rambutnya seperti waktu Pak Baja. Kalau saya tidak mampu mempertahankan, malah nunggu kapan baliknya lagi. Ini belum pulih ini. Kata tukang cukurnya butuh 5 bulan sampai 6 bulan. Ini baru masuk 5 bulan setelah Pak Baja. Jadi masih sebulan lagi baru lebih normal. Silakan Bu Rana, terima kasih. Sorry. Ya, terima kasih Romo. Selamat malam juga Romo Mulyo. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Romo Tony, ada pertanyaan kembali dari YouTube dari Medula Oblonglata. Malam Romo, jika kita sudah terlahir di masa kemunculan Buddha, terlahir jadi manusia, memiliki keyakinan tiratana, mendengar dhamma sejati, apakah ini termasuk berkah yang melebihi yang di Manggala Sutta? Ini hoki atau keberuntungan besar? Apa yang harus saya lakukan untuk terus dapat hoki berkah ini? Mohon nasihatnya. Silakan, Romo. Oke, saya mencoba memahami lah ya, kira-kira ya. Kalau misalnya pemahaman saya dan jawaban yang saya berikan kok kayaknya masih belum sesuai, mohon Ramani Ratna untuk untuk dikembalikan ke jalur yang benar, ya, ditambahkan, diingatkan, atau mungkin dari saudara atau saudari yang mengajukan pertanyaan, kalau ada yang kurang gitu ya, yang melenceng, menjawabnya tidak pas ke pertanyaan, tolong diingatkan, disampaikan kembali. Kira-kira yang mampu saya tangkap, kita di kehidupan sekarang, satu sebagai manusia, dua masih mengenal ajaran Buddha, kira-kira begitulah ya. Dan masih ada orang-orang lain cukup banyak mempraktekkan, sehingga kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan, mendalami, meyakini ajaran Buddha itu terbuka. Apakah ini adalah wujud dari berkah utama itu? Kemudian bagaimana bisa mempertahankan kondisi seperti ini? Kira-kira seperti itu yang saya tangkap ya, kurang lebihnya. Nah, balik lagi, meskipun terlihat bahwa jumlah penduduk semakin meningkat, kelahiran selalu ada, tetapi data-data yang tadi disampaikan, mungkin di kemudian waktu, daerah-daerah, negara-negara yang kelahirannya kok kelihatannya masih banyak, masih terus ada. Tidak tertutup kemungkinan ke depannya juga mengalami fenomena yang sama. Ini dikatakan sebagai resesi seks. Ya, tidak ada niatan untuk bicara jorok atau porno, istilahnya demikian. Resesi seks ini artinya generasi-generasi yang muda itu cenderung tidak mau berkeluarga atau menikah. Kalaupun mau, mereka tahan usianya usia yang lebih tua. Dulu kan kita kenal generasi saya, generasi Romo Mulyo, Ramani Ratna. Kalau yang perempuan usia berapa tuh? 20, 21, 22, belum menikah, belum punya pasangan, dibilang apa? Gitu ya. Kita tahu ya, kamu mau jadi ini ya? Saya nggak mau sebut lah. Nanti istilah itu jadi ini. Tetapi resesi seks ini di Jepang, di Korea, di China, di Singapura, mereka tidak mau mencari pasangan. Kalaupun mau menikah, dia menikahnya di usia yang sudah lebih lanjut gitu. Nggak malu dia,
disebut perjaka atau perawan tua, nggak malu dia. Kalaupun menikah, mereka sebagian itu tidak mau punya keturunan, tidak mau sibuk, tidak mau repot, mentingin karir, mentingin kehidupan diri sendiri. Kalaupun punya anak, itu anaknya nggak banyak. Nah, itu disebut resesi seks. Berbeda fenomenanya dengan zaman atau generasi-generasi sebelumnya. Nah, dengan demikian, satu, yakini meskipun kita tidak tahu karma baik sebanyak sebesar apa yang kita lakukan sehingga terlahir sebagai manusia. Apalagi di zaman yang masih mengenal ajaran Buddha, meskipun tidak satu zaman dengan seorang Buddha. Ya, ajarannya masih dikenal. Ini termasuk karma baik. Yakini bahwa ini buah dari karma baik yang besar, yang banyak di waktu yang lalu pernah kita lakukan. Nah, kalau kita menginginkan kehidupan mirip atau seperti yang kita jalani saat ini, artinya apa? Ya tentu saja kita perlu belajar ajaran Buddha dengan lebih banyak, lebih baik, lebih dalam, yang menghasilkan pengetahuan, kebijaksanaan yang juga meningkat. Kemudian, dengan bekal karma baik yang cukup, terlahir sebagai manusia, bahkan makhluk-makhluk tingkat yang lebih tinggi, atau silakan aja manusia ideal gitu ya, karena kemungkinan berbuat baiknya lebih besar. Kalau di alam dewa susah, sesama dewa mereka udah senang, udah deh, saya cukup, saya tekadkan sebagai manusia lagi. Silakan, mungkin saja kalau tekadnya memadai, terlahir lagi sebagai manusia, masih mengenal ajaran Buddha. Ya, jadi kepada penanya, pertanyaannya sangat bagus. Jawaban saya sederhana. Terima, yakini, kehidupan sebagai manusia ini buah karma-karma baik yang besar, yang banyak. Jangan sia-siakan. Kalau kita menginginkan kembali seperti ini, tekadkan. Kemudian perdalam pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap ajaran Buddha, dan prakteknya yang terpenting. Mudah-mudahan dengan melakukan ini, kita bisa terlahir kembali sebagai manusia dengan kondisi yang lebih baik, yang memungkinkan kebaikan lebih banyak kita bisa lakukan. Terima kasih. Terima kasih Kurang Romo. nggak ya? Kurang nggak ya Ramani ya? Saya Ya, kayaknya khawatir kurang jawabannya. Nanti saya nggak bisa tidur, teringat. Aduh, nggak memuaskan gitu ya. Silakan kalau ada yang kurang. ya. Romo, kalau misalnya kita sering melakukan perbuatan baik, tapi karena keseringan itu kemudian muncul perasaan ya biasa saja gitu, seperti kan kita harus, tadi seperti dikatakan oleh Romo, kita harus bersyukur gitu ya. Tapi kalau misalnya ini sering-sering kita melakukan perbuatan baik seperti itu, jadi ya sudah merasa itu kan sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi untuk bagaimana caranya untuk memunculkan rasa bersyukur itu? Oke, baik. Ini juga satu concern, satu pemikiran yang baik sekali. Tetapi begini, menjadi dua hal yang berbeda antara bersyukur dengan yang tadi ya, merasa biasa aja atas perbuatan baik, seakan-akan nggak bersyukur. Ini memang dua hal yang berbeda. Yang bersyukur tadi adalah menerima apa adanya yang memang kita jalani, kita terima dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya, baik buruknya kita terima. Kita merasa cukup, kita merasa puas. Tidak merasa iri dengan orang lain, dan seterusnya. Tetapi seorang Buddhis yang baik tidak berhenti sampai di sana. Menerima apa adanya itu bagus, tapi bukan berarti harus di level itu saja. Tentu saja kita harus meningkatkan kualitas diri dan kehidupan. Menerima dan bersyukur tahapan kehidupan kita sekarang itu satu hal. Meningkatkan tahapan kehidupan kita, kualitas diri kita, itu hal yang berikutnya. Gitu ya. Jangan kemudian ini dijadikan, ya udah kamu kekurangan, kamu kehidupannya memang dibandingkan orang lain kamu di bawah. Udah syukur, jalanin aja kayak gitu. Bukan demikian sebetulnya. Bersyukur itu memang saat ini begini, inilah buah akibat dari karma saya yang lalu. Tentu saja wajar seorang Buddhis menginginkan kehidupannya meningkat. Supaya meningkat, ya berupaya, berusaha, melakukan perbuatan baik lebih banyak. Supaya kehidupan lebih baik menjadi milik kita. Nah ini terima kasih di-trigger, dipicu oleh apa yang Ramani Ratna sampaikan. Terima kasih. Saya
mempertegas itu. Kemudian, kalau dikatakan melakukan sesuatu termasuk berbuat baik, lama-kelamaan karena rutin, karena sering, kita nggak merasa ada apa-apa lagi, nggak merasa spesial. Bukan berarti kita nggak bersyukur, karena bersyukur tadi yang saya sudah sampaikan. Mampu menerima, menghadapi apa yang memang adalah hak kita yang harus kita terima. Kalau kita berbuat baik, karena cukup sering, rutin, jadi tidak ada rasa lagi, itu malah bagus sekali. Sesuai ajaran Buddha, itu kan ada 8 ya, dana, pemberian atau pelepasan, yang kalau kita lakukan, 8 ciri atau karakteristik ini ada dalam dana yang kita lakukan, maka dana kita dikatakan dana tertinggi, terbaik yang kita lakukan. Salah satunya adalah dana dilakukan secara rutin atau kontinu. Kenapa? Kalau rutin atau kontinu, dana itu berarti sudah terampil, sudah terbiasa kita lakukan. Alhasil, kita tidak muncul keinginan atau harapan atas dana atau perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau sebelumnya berdananya, moga-moga nih setelah berdana saya bisa lulus sekolah, kuliah dengan lebih baik, lebih cepat, nilainya bagus. Kemudian kalau saya kerja, bisnis saya meningkat. Awal-awal kita mungkin punya harapan-harapan kayak gitu. Sebelum atau pada saat melakukan perbuatan baik. Nggak jadi masalah, oke aja. Tapi dengan melakukan sering perbuatan baik itu, akhirnya jadi keterampilan, jadi otomatis. Nggak ada lagi tuh, kita berpikir ini itu karena udah terbiasa melakukannya. Karena itu salah satu ciri dana terbaik tertinggi lakukan secara kontinu dan rutin. Supaya motif, keinginan, dorongan untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan itu menjadi tidak muncul atau malah berkurang. Gitu ya. Nah, saya beberapa kesempatan yang lalu, sebelum-sebelumnya, kadang-kadang beberapa kali menerima. Namanya kehidupannya pro dan kontra. Tidak selamanya kita dipuji, juga ada dicela. Satu ketika ada yang komen begini, kenapa sih harus ngomong hukum karma, ngomong berbuat baik? Nanti kita akan terima buah atau akibat yang baik. Kok kayaknya orang itu harus diiming-imingi dengan hasil yang baik untuk berbuat baik? Saya jawab begini, kita ini sebagai manusia biasa, kualitas atau kadar kita itu masih bawah. Akui aja, jangan kita menganggap kita ini sudah sangat baik. Enggak, kita ini butuh motivasi. Berbuat baik itu kita butuh motivasi. Salah satunya apa? Di awal-awal, ya nggak apa-apa kita kasih tahu. Kan berbuat baik. Berbuat baik, selagi kita masih di arus samsara, di kehidupan yang terus berulang, apa yang kita perbuat itu akan ada buah atau hasil atau akibat. Sesimpel itu aja. Kalau kamu mau hasil yang baik, berbuat yang baik. Kesannya kan kita mengajari, mencari imbalan gitu ya. Tapi kalau kita atau orang lain dengan dasar atau awal melakukan kebaikan untuk sesuatu kebaikan yang didapat di kemudian waktu, lalu merutinkan, mengkontinyukan perbuatan baik itu. Alhasil apa? Jadi kebiasaan. Yang namanya kebiasaan dilakukan otomatis. Nggak ada lagi tuh mikir motif-motif atau tujuan. Karena itulah dana salah satu ciri yang terbaik dilakukan secara kontinu atau rutin. Harapannya motif, tujuan, atau target yang diinginkan semakin lama rutin dilakukan, itu akan berkurang bahkan hilang. Kebaikan itu benar-benar murni, benar-benar tulus kita lakukan, di saat itulah kebaikan itu meningkat kualitasnya. Demikian Ramani Ratna ya, saya mencoba mengklarifikasi dua hal yang berbeda dan penjelasan lebih lanjutnya seperti yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo. Ada pertanyaan lagi Romo. Kadang sering kita lagi memetik buah karma baik, kita senang dan mengatakan ke orang lain bahwa kita harus bersyukur. Tetapi ketika ada masalah, kita malah komplain dengan kondisi. Bagaimana pendapat Romo? Silakan. Oke, ya, ini juga termasuk yang banyak kita alami ya sebagai manusia biasa. Tetapi
kalau kita memperlebar perspektifnya, pandangannya lebih luas, atau kalau orang manajemen atau orang ini mengatakan helikopter view gitu ya, naik ke atas, lihat ke bawah, jadi bisa lihat lebih leluasa, lebih lega, lebih luas gitu ya. Kalau kita melihat dengan lebih luas, tidak hanya di kejadian tersebut, tetapi di kejadian lampaunya, di masa lampaunya maupun ke depannya, seharusnya kita akan bersyukur kapanpun atau apapun buah karma yang kita terima. Tidak hanya pada waktu buah karma yang baik, kebaikan yang kita terima. Kita bersyukur, wow, saya terima yang baik ini pada waktu saya butuhkan, saya bersyukur. Tidak. Tetapi pada waktu yang buruk pun datang, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita melihat perspektif gambaran sebelumnya. Oke, kita udah terima buah akibat yang buruk dari perbuatan buruk yang lampau. Artinya apa? Karma buruk yang lampau berkurang. Karena kita udah terima. Waktu kita terima, kondisi kita lagi baik. Lalu terima yang buruk. Enggak gitu terasa. Kita bersyukur. Wow, untung ya. Keburukan ini datang pada saat saya terima kebaikan yang besar. Jadi enggak gitu terasa. Kedua, karma buruk lampau sudah dicicil. Cicilan saya sudah berkurang nih. Demikian kepada tadi penanya, mohon maaf. Saya tidak mengingat namanya ya, tapi pertanyaannya tentu diingat persis supaya bisa dijawab dengan pas ya. Jadi tolonglah kita melihat dalam perspektif yang lebih luas. Sekarang, kemudian, sebelumnya dan ke depan. Bagaimana melihat ke depan dihubungkan dengan sekarang? Oke, saya menerima yang buruk. Sekarang respon saya menentukan. Kalau setelah saya terima yang buruk, saya merespon secara buruk, saya memulai karma buruk yang baru. Yang akan saya terima ke depannya, buah atau akibat yang buruk. Jadi, pada saat saya menerima yang buruk, saya menyadari karma lampau saya yang buruk berkurang. Saya bersyukur. Kemudian, bagaimana saya merespon? Saya terima penyadaran terhadap ini buah akibat dari perbuatan saya sendiri. Jangan saya merespon secara negatif, secara buruk. Karena itu menanam karma buruk yang baru yang akan kita terima ke depannya. Padahal ke depan saya nggak mau banyak yang buruk. Nah, kira-kira seperti itu pandangan saya. Terima kasih kepada penanya, pertanyaan yang sangat bagus. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Ya, besok kita masih bisa mengajukan pertanyaan kembali ya. Kepada Romo Tonioyo, saya silakan untuk memberikan closing statement-nya untuk kesimpulan Dhamma Talk pada malam hari ini. Silakan Romo. Baik, saya tidak menyiapkan khusus ya, tetapi kalau ditarik benang merah secara singkat, kita perlu menyadari, sahabat-sahabat, teman-teman dalam Dhamma, bahwa kehidupan ini berharga, sebagai manusia berharga. Meskipun kita pernah melakukan hal-hal buruk, kita juga tidak terlepas dari kekurangan, tetapi kehidupan ke depannya, mulai dari sekarang, kita ada di tangan kita. Bagaimana kita mengisi sisa kehidupan yang kita miliki masing-masing, yang kita tidak tahu berapa banyak atau berapa lama lagi, dengan sebanyak mungkin perbuatan yang baik. Meskipun ke depannya kita masih akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kurangi, sadari. Perbanyaklah perbuatan yang baik, karena selagi kita masih di arus samsara, masih harus terlahir dan terlahir kembali. Sebelum kita mencapai kesucian arahat, merealisasi nibbana, maka apapun perbuatan kita yang termasuk dalam karma, kita akan menerima buah atau akibatnya oleh diri kita sendiri. Karena itu, cobalah untuk praktekkan bersyukur. Apapun yang kita terima, jalani dalam kehidupan ini, baik atau buruk, tidak lepas dari perbuatan kita sendiri. Di waktu yang lampau, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana pernah kita lakukan. Kalau kita menginginkan kehidupan dalam selanjutnya di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang, perbanyaklah perbuatan yang baik.
Salah satu ajaran Buddha yang bisa kita terapkan bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur secara sederhana, terima, jalani apa yang menjadi milik kita, karma kita. Berterima kasih apapun kondisi situasi kita, ini adalah kontribusi kebaikan dari banyak orang, banyak pihak. Untuk membalas kebaikan mereka, perbanyaklah perbuatan baik ke mereka secara langsung maupun ke orang-orang atau makhluk-makhluk yang lain. Semoga kita semua terus ada dalam kondisi yang baik, sehat, sekarang dan ke depannya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo untuk closing statement-nya, juga terima kasih untuk pembabaran Dhamma Talk pada malam hari ini dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah diberikan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua dan bisa kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa bersyukur dan berterima kasih dan menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Terima kasih Romo. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber. Ya. Sebagai wujud apresiasi pada Romo Tonioyo yang telah memberikan Dhamma Talk yang luar biasa pada pendalaman hari ini, panitia akan menyerahkan sertifikat penghargaan ini. Mohon dapat diterima oleh Romo Tonioyo. Baik, saya terima dan sekaligus berterima kasih Anumodana atas penghargaan yang sudah diberikan kepada saya dan kesempatan baiknya. Terima kasih. Sadu. Ya. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada Pranata acara. Silakan. Ya, terima kasih Ramani Ratna Rukmana. Ya, selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat hingga malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Romo Tonioyo mungkin. Kepada Romo kami persilakan. Oke. Kepada teman-teman semua yang hadir, kita sudah menjalani satu rangkaian kebajikan dari sejak awal sampai akhir penghujung sesi ini. Tentu saja kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan tidak hanya kita sendiri yang berhak untuk menerima buah yang baik di kemudian waktu, tetapi marilah kita limpahkan juga kepada para leluhur, sanak keluarga kita yang sudah meninggal, dan juga kepada makhluk-makhluk yang berhubungan karma, berkaitan karma dengan kita, yang mungkin saat ini membutuhkan pelimpahan jasa kebajikan. Semoga beliau semuanya bisa terlahir kembali di kehidupan yang lebih baik dan lebih berbahagia. Punya sidani kata sayananya ni kata nime, te sanca bagino hontu sat Tananta pamanaka ye pia gunawan taca mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye maca tawerino satta tithanti lokasming te bhuma catuyo nika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe natang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino kema padan cepapontu tesa sa sijatang subha. Sadu, sadu, sadu. Sadu.
Ya, Anumodana Romo Tony Yoyo yang telah sharing Dhamma pada malam hari ini. Tentunya kita akan selalu be blessed and be grateful ya Romo ya. Ya. Ya, ya selanjutnya marilah kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Ramani Ratna Rumana. Kepada Ramani kami persilakan. Ya, mari kita tutup Dhamma Talk pada malam hari ini dengan kembali menghormat kepada Guru Agung. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sangghang namami. Sangghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sangga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Baiklah, selanjutnya setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma semua untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Kepada operator kami persilakan untuk menampilkan slide-nya. Terima kasih. Ya, tentunya besok Minggu 14 Mei 2023 dengan topik 6 landasan pengingatan. Ya, di jam yang sama 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada para biku sangga yang luhur samanera Tasilani
Yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Juliana Chandra pamit, Surihotu, selamat malam, selamat beristirahat, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.